Sidang kasus kekerasan seksual yang terjadi di Sekolah Selamat Pagi Indonesia Kota Batu kembali berlanjut. Sidang ke-23 tersebut dengan agenda pembacaan replik dari Jaksa Penuntut Umum. Sidang ke-23 kasus pelecehan seksual yang terjadi di Sekolah Selamat Pagi Indonesia Kota Batu digelar di Pengadilan Negeri Kota Malang. Sidang kali ini yakni pembacaan replik dari Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum dan kuasa hukum dari terdakwa Julianto Eka Putra nampak memasuki ruang sidang jam 9.50. Tepat pukul 10, pintu ruang sidang Cakra ditutup dan sidang pun dimulai. Usai sidang, Yogi, Jaksa Penuntut Umum mengatakan bahwa pembacaan replik oleh Jaksa Penuntut Umum kali ini sebagai jawaban atas tuduhan bahwa kasus kekerasan seksual yang terjadi di SPI adalah rekayasa. Dengan bukti yang dimiliki, JPU yakin bahwa terdakwa Julianto Eka Putra bersalah atas kasus pelecehan seksual. Sementara itu, sidang ke-24 ditunda selama 2 minggu karena bertepatan dengan perayaan 17 Agustus. Pada pokoknya dalam menjawab pledoi dari penasihat hukum yang intinya mengatakan bahwa perkara ini merupakan rekayasa ya, berdasarkan alat bukti yang sudah kita hadirkan depan persidangan, baik itu keterangan saksi, ahli, surat petunjuk yang kemarin pada saat proses pemeriksaan sudah kita hadirkan depan persidangan. Itu kita tetap meyakini bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti yang kita tuduhkan seperti itu. Kemudian sidang ditunda 2 minggu tanggal 24 Agustus 2022 hari Rabu juga nanti untuk pembacaan duplik dari penasihat hukum terdakwa. Tadi kita sampaikan juga dalam replik ya, sebenarnya kita sudah dalam persidangan pemeriksaan itu sudah menyampaikan alat bukti yang kita miliki, baik itu keterangan saksi, surat, ahli, itu sebenarnya sudah kita sajikan semua depan majelis hakim. Kita berkeyakinan terhadap perkara ini terdakwa terbukti bersalah. Terkait pledoi rekayasa seperti apa, Pak? Ya itu tadi sama dengan sudah kita sajikan alat bukti yang kita miliki kemarin. Tapi kalau dari JPU untuk memperkuat bahwa ini bukan rekayasa, apa yang disampaikan tadi? Ya ini kita mengulas kembali yang pernah kita sampaikan pada saat proses pemeriksaan di persidangan sebelumnya ya. Pak Bukti itu saksinya cuma satu dan itu hanya pelapor aja. Memang benar itu Pak? Ya semua sudah kita sampaikan di dalam replik ya, dan di dalam surat tuntutan kita. Ini kan kita sudah mengajukan saksi, surat, ahli, petunjuk ya, semua sudah kita hadirkan seperti itu. Simon Alfredo melaporkan. Aksi pencurian tabung gas LPG terjadi di Kota Malang. Sebuah agen LPG dibobol maling dan pelaku berhasil mengambil 15 tabung gas LPG. Sementara di Sekarpuro, pelaku pencurian tabung LPG berhasil ditangkap warga. Agen gas LPG di Jalan Hamid Rusdi dibobol maling. Sedikitnya 15 tabung gas LPG digondol pelaku. Aksi pencurian ini baru diketahui pemiliknya pada pagi hari setelah pemilik hendak membuka toko dan menemukan gembok toko sudah rusak. Saat mengecek tabung, terdapat 15 tabung yang masih berisi hilang di gondol maling. Kejadian tersebut, korban mengaku mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Sementara di Jalan Wijaya Kusuma, Sekarpuro Pakis, Kabupaten Malang, seorang pelaku berhasil ditangkap warga saat melakukan aksinya. Pelaku ditangkap saat mengambil 4 tabung gas kosong di salah satu toko milik warga. Yono, pemilik toko mengaku saat itu pelaku yang mengendarai sepeda motor mengambil 4 tabung di tokonya. Saat hendak kabur, pelaku berhasil ditangkap. Kini pelaku diserahkan ke Polsek Pakis untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, awal mulanya saya kan di dalam rumah, terus ada orang masuk, kok langsung bawa gas LPG 2. Terus saya datangin ke sepedanya, kok ternyata sudah ada LPG-nya lagi, 4 berarti. Oh ini maling, kok gak bilang beli, apa, gak permisi, gak apa, masuk langsung bawa. Terus langsung sama anak saya diteriakin maling-maling, banyak yang datang semua. Gitu. Itu saya lihat SIM-nya itu Jalan Jakarta. Ya. Simon Alfredo melaporkan. Masih cukup banyaknya reklame yang dipasang melanggar aturan harus menjadi perhatian pihak terkait agar keberadaan reklame tidak mengganggu dan membahayakan aktivitas pengguna jalan. Tidak hanya itu, reklame yang dipasang tidak berizin ataupun habis masa izin pemasangannya menunggu penertiban. Beginilah yang terlihat di beberapa titik jalan utama di wilayah Singosari sampai Karangploso, Kabupaten Malang.
iklan reklame banyak dipasang di jalan poros penghubung Kabupaten Malang menuju Kota Batu. Namun sayang pemasangan iklan reklame ini banyak melanggar aturan. Selain dipasang di paku di pohon pelindung, tiang listrik juga sebagian belum dilengkapi izin pemasangan dari dinas terkait. Kondisi ini harus menjadi perhatian pihak terkait untuk memastikan pemasangan reklame tidak melanggar aturan dan sesuai dengan Perda tentang reklame, serta reklame masih dalam kondisi baik terlebih menjelang memasuki musim penghujan. Menurut salah seorang warga menjelaskan, ketidaknyamanannya dengan banyaknya iklan reklame yang dipasang sembarangan, sehingga mengganggu pemandangan kawasan terutama kondisinya yang sudah rusak atau robek. Di beberapa titik jalan di wilayah Karangploso dan Dau Kabupaten Malang, khususnya di jalan-jalan desa ataupun dusun, masih belum terlihat prioritas penertiban, sehingga banyak reklame dipasang kosongan alias tanpa dilengkapi izin dari dinas terkait. Ya kepinginnya ditertibkan lah biar kelihatan bersih. Kalau yang perlu diperbaiki, kalau memang nggak dilepas gitu loh. Harusnya dari pihak Satpol PP kontrol pelanggar dilepas sendiri begitu. Kelihatannya sudah lama belum ada kegiatan kelihatannya. Kayaknya nggak ada, ya cuma lewat-lewat aja, kayaknya nggak ada penanganan. Itu juga yang dipasang melintang masih banyak juga sekarang di jalan lagi. Itu dilarang dipasang melintang di pinggir jalan itu, di tengah jalan itu. Ya. Masih banyak sekarang Madu itu. Iya memang banyak yang melintang di tengah jalan, seharusnya ditertibkan, dilepas. Ya. Itu mengganggu, di samping mengganggu ya membahayakan pengguna jalan. Ya sekarang masih banyak juga, cuma agak mending lah. Ya. Cuma agak mending. Mungkin alasan praktis bangku di pohon ya. Iya, lebih praktis. Di samping itu kan nggak bayar pajak kan. Iya. Tetapi ya justru mengganggu Pak Dwi. Ya mengganggu keindahan. Harapan saya reklame yang nggak ada itu ditertibkan biar bersih, terutama di pohon-pohon itu biar kelihatan indah lah. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Diduga karena masih terdapat kondisi pandemi dan kegiatan perayaan HUT kemerdekaan yang masih belum normal, jelang 17 Agustus penjualan bendera merah putih masih sepi. Kondisi ini dikeluhkan penjual karena hasil berjualan dipergunakan untuk kebutuhan hidup selama di Malang. Berbeda dengan ketika sebelum pandemi beberapa tahun yang lalu, penjualan bendera merah putih sangat ramai karena aktivitas menyambut HUT kemerdekaan RI dilaksanakan dengan meriah, termasuk banyak digelar berbagai perlombaan. Namun saat ini penjualan bendera merah putih maupun umbul-umbul dan pernak-pernik 17-an sepi pembeli. Momon warga Garut, Jawa Barat, salah satu penjual bendera yang datang ke Malang untuk mengais rezeki berjualan bendera merah putih. Dirinya datang dan berjualan bendera di pinggir jalan utama Singosari mulai tanggal 20 Juli sampai dengan 16 Agustus. Tetapi setiap hari penjualan sepi dan hanya terjual sekitar 4 bendera atau umbul-umbul. Menurut Momon, dirinya tidak mengetahui pasti mengapa penjualan masih sepi, padahal aktivitas warga masyarakat sudah menuju normal, serta hasil yang didapat sebagian dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup selama di Malang. Di lokasi terlihat bendera merah putih berbagai ukuran dan umbul-umbul serta pernak-pernik 17-an dipasang di pinggir jalan dengan harga bendera bervariasi, tergantung ukuran bendera antara 35.000 sampai 50.000-an. Pedagang berharap dalam beberapa hari ke depan mendekati 17 Agustus penjualan bisa ada peningkatan. Sejak hari kapan? 20, tanggal 20. Tanggal 20. Pak, gimana penjualan bendera saat ini Pak? Lagi sepi. Sepi Pak ya? Ya, Pak, kira-kira kenapa sepinya Pak? Sepi? atau nggak ada yang beli. Soalnya kan pandemi sekarang juga sudah. Iya. Satu hari bisa terjual berapa saat ini Pak? 5 paling. Satu bendera Pak. Pak, untuk harga bendera yang paling murah berapa, yang paling mahal berapa Pak? Ya, semuanya itu yang panjang-panjang 40, 35. Ya. Bendera itu 40, 50. Didatangkan dari mana benderanya Pak? Di Bandung. Oh, dari Bandung. Iya. Kapan ini Pak? Kira-kira Pak, dalam beberapa hari ke depan menjelang 17-an kira-kira ramai nggak Pak pembelinya? Nggak tahu itu. Sekarang sepi ya. Kalau yang tahun kemarin gimana Pak jualan bendera? Karena kan corona. Oh, jadi baru sekarang ini jualan Iya. bendera. Iwan Hikmawan melaporkan. Mencetak pemimpin sebagai penerus bangsa yang rahmatan lil alamin sejalan dengan misi visi Yunisma sekaligus mendukung dan mewujudkan sumber daya manusia unggul untuk Indonesia maju. Bertempat di Gedung Pasca Sarjana Lantai 7 Yunisma, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Yunisma menyelenggarakan kegiatan latihan kepemimpinan dan manajemen mahasiswa tahun 2022, Rabu 10 Agustus 2022. Kegiatan pembukaan pelatihan kepemimpinan dan manajemen mahasiswa tahun 2022 diikuti oleh kurang lebih 900 mahasiswa baru FEB
dari 3 program studi, yaitu akuntansi, manajemen, dan perbankan syariah Unisma secara hybrid. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencetak pemimpin bangsa generasi penerus yang unggul sesuai dengan visi misi Unisma, sekaligus untuk melatih dan menumbuhkan jiwa kepemimpinan mahasiswa FEB Unisma. Kegiatan pembukaan ini dihadiri langsung oleh Dekan FEB Unisma Nurdiana SE MSI beserta jajaran Wakil Dekan, Dr. Insinyur Ramon Valian Ruritan STMT, Direktur Perum Jasa Tirta I, dan Muhammad Nuruddin SPTMP, Tenaga Ahli Kementerian Desa, dan ratusan peserta latihan kepemimpinan dan manajemen mahasiswa FEB Unisma. LKMM tahun 2022 mengambil tema optimalisasi karakter kepemimpinan mahasiswa yang adaptif, kreatif, inovatif, dan berkemajuan. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Syubanul Waton, dan dilanjutkan dengan sambutan Ketua BEM FEB Unisma Rois, yang menjelaskan bahwa LKMM wajib diikuti oleh 900 mahasiswa baru FEB Unisma Angkatan 21. Kegiatan ini bukan sekedar event organizer, tetapi poin penting adalah bagaimana menghasilkan lulusan yang memiliki jiwa kepemimpinan, sehingga dari FEB Unisma akan terlahir para pemimpin bangsa di masa mendatang. Sementara itu, dalam sambutannya Dekan FEB Unisma Nurdiana SE MSI menjelaskan, LKMM FEB Unisma merupakan proses pelatihan, pendidikan, dan pengembangan jiwa kepemimpinan, baik dengan bakat yang sudah dimiliki sejak lahir atau yang tidak memiliki faktor genetik, bisa diupayakan melalui pelatihan agar mempunyai jiwa kepemimpinan. Acara dilanjutkan dengan pembukaan dan penyerahan cenderamata oleh Dekan kepada narasumber, Dr. Insinyur Ramon Valian Ruritan STMT, Direktur Perum Jasa Tirta I. Memasuki sesi materi, narasumber pertama Dr. Insinyur Ramon Valian Ruritan STMT, Direktur Perum Jasa Tirta I, dengan didampingi moderator Erman Effendi, dosen FEB Unisma, mengangkat tema membangun jiwa kepemimpinan yang tegas, bertanggung jawab, berkarakter, loyal, berbudi luhur dalam keberagaman. Hari ini dilakukan opening dari latihan kepemimpinan dan manajemen kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk angkatan 2021. Nah, di dalam LKMM ini merupakan salah satu dari wujud implementasi bagaimana menciptakan SDM sesuai dengan visi dan misi yang dicanangkan oleh FEB Unisma, salah satunya menghasilkan lulusan yang berjiwa leadership dan akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang akan terjun di masyarakat baik secara nasional maupun internasional. Nah, di dalam kegiatan ini nanti kami akan memberikan sebuah bentuk pelatihan kepemimpinan, manajemen, terus latihan terkait bagaimana berpikir kreatif, termasuk problem solving, analisis sosial, dan juga kaitannya dengan kepemimpinan di berbagai sektor, sehingga di sini ada 12 narasumber yang berskala nasional yang akan memberikan materi di dalam kegiatan latihan kepemimpinan dan manajemen mahasiswa. Termasuk di sini kami akan membentuk karakter-karakter pemimpin yang nantinya bisa berdisiplin, cinta tanah air, cinta NKRI, dan juga menciptakan pemimpin sesuai dengan visi misi kami, yaitu pemimpin yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga itulah yang akan kami godok dari mahasiswa kami dalam pembentukan karakter, karena ada 3 kompetensi yang akan kita hasilkan dari calon lulusan. Salah satunya adalah attitude, knowledge, dan skill. Nah, inilah yang akan kami bentuk terutama kepada mahasiswa baru kami. Karena memang ini masa pandemi ya, sehingga pelaksanaan kegiatan ini akan kami laksanakan sejak tanggal 10 sampai 31 Agustus, bisa dilakukan secara hybrid. Jadi ada hybrid dalam skala besar, hybrid dalam skala kecil, karena memang masih dari sekitar 60% mahasiswa baru kami masih ada di antero se-Indonesia, sehingga ada yang mengikuti secara online dan ada yang mengikuti secara offline. Demikian, mohon doa restunya, semoga kegiatan ini bisa lancar dan sukses, dan kegiatan ini dikendalikan, diorganize oleh BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya.
Seorang warga di Kota Malang sukses mengembangkan usaha bisnis kerajinan hantaran. Menggunakan peralatan sederhana, dirinya mampu menghasilkan aneka hantaran, parsel, dan hiasan untuk Natal dan hari besar lainnya. Bertempat di rumahnya di kawasan Janti, Kota Malang, Erli Mariani nampak sibuk mengerjakan pesanan hantaran dari customernya. Satu persatu kardus dilipat dan dirangkai sedemikian rupa menjadi rangka hantaran. Setelah jadi, kardus selalu dibungkus rapi dengan kain di seluruh permukaannya. Erli juga menambahkan hiasan mani-mani dan pita untuk memperindah hantaran hiasnya. Keterampilan ini diperoleh dari ibunya yang dari dulu membuat hantaran. Kini dirinya meneruskan usaha warisan dari sang ibu yang kini semakin berkembang dengan omset mencapai jutaan rupiah. Hantaran dijual beragam tergantung isian dan tingkat kesulitan dalam membuatnya, mulai dari 50 ribuan hingga ratusan ribu. Erli menerima pesanan satuan hingga custom sesuai permintaan customer. Jadi hantaran ini terbuat dari berbagai macam bahan. Semua bahan kita bisa ngerjakan tergantung dari kualitasnya. Kalau model kaku-kaku, kainnya keras gitu ya, nanti kita bentuk sesuai dengan bentuk kainnya. Jadi supaya hasilnya itu lebih natural, lebih alami, dan sama sekali tidak memotong bahan. Jadi kalau nanti selesai hantaran, dibuka kembali ya lembarannya utuh, kainnya juga masih bisa dipakai untuk buat baju atau yang lainnya. Paling ribet tuh kalau modelnya bentuknya paling sulit, jadi tergantung tingkat kesulitan model ya. Kalau modelnya masih biasa-biasa gini ya cepet sekali mas. Kan kita biasa membuat sudah biasa gitu, sudah terbiasa, dan kita membuat ini ada 2 jalur. Yang pertama jalur jasa. Jadi semuanya barangnya dari situ, kita hanya jasa pembentukan aja. Perbagi sampai 50.000. Terus ada lagi jasa yang orangnya tidak mau ribet, sudah pokoknya aku minta paketan ini, kita sediakan semuanya. Jadi customer tinggal beli jadi. Satu hantaran bisa sampai 200, 250 tergantung permintaan konsumen. Simon Alfredo melaporkan.